Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Terampil. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenal biografi Capres dan Cawapres Republik Indonesia pada tahun 2024. Yang selanjutnya yaitu Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia berdarah Jawa, Banyumasin, Minahasa. Dikarenakan keluarga ayahnya berasal dari Kebumen dan Banyumas dan ibunya berasal dari Manado. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Bapak Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Bapak Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari bapaknya Sumitro Djosahadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan ibunya Dora Mari Sigar yang lebih dikenal sebagai Dora Sumitra, yaitu seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa yang berasal dari keluarga Mangkom di Lamongan, Sulawesi Utara. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir pada April 1952. Tidak lama setelah kelahiran Prabowo, Sumitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan, Bianti Ningsih Widirawati dan Mariani Ekowati, dan seorang adik lelaki, Hasim Jojo Hadikusumo. Dari keluarga ayahnya, Bapak Prabowo merupakan cucu dari Margono Jojo Hadikusumo, pendiri Bank Negeri Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Nama pertamanya diambil dari pamannya, Kapten Subianto Jojo Hadikusumo, seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari 1946 di Tangerang. Keluarga Jojo Hadikusumo sendiri dikatakan merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, seorang panglima laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Keduh, dan Adipati Merapat, Bupati Banyumas yang pertama. Dengan itu, garis keturunan keluarga ini dapat ditarik lagi pada penguasa awal Kesultanan Mataram. Masa kecil Bapak Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayahnya menentang pemerintah Presiden Soekarno dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Bapak Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Baru setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia, dan Bapak Prabowo masuk ke Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Karena pengalaman sering di luar negeri, Bapak Prabowo Subianto fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Untuk karir sendiri, Bapak Prabowo mengawali karirnya pada bidang militer di TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan II setelah lulusan Akabri Darat di Magelang. Dari tahun 1976 hingga 1985, Bapak Prabowo ditugaskan sebagai Komandan Pasukan Sandi Yuda, pasukan khusus Angkatan Darat pada saat itu. Salah satu penugasan pertamanya adalah sebagai komando Pleton pada grup pertama atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Usia 26 tahun, Bapak Prabowo merupakan salah satu komandan Pleton termuda dalam operasi tersebut. Ia berperan besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato, pemimpin Franklin yang pada saat operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Ia tewas tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo pada tahun 1978. Salah satu peristiwa yang menandai berakhirnya perlawanan terbuka Franklin terhadap invasi militer Indonesia dan bermulanya pendudukan militer atas bekas wilayah jajahan Portugal tersebut. Pada tahun 1983, Bapak Prabowo telah menjabat sebagai Wakil Komandan pada Detasemen Khusus 81 atau penanggulangan teroris di Kopasanda. Yang kedua adalah Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Pada tahun 1985, Bapak Prabowo menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 pasukan para Rider di Kostrad.
Dan selanjutnya Bapak Prabowo kembali ke Kopassus. Pada tahun 1993 Bapak Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini dinamai Komandan Pasukan Khusus atau Kopassus dan diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda, salah satu komandan kontra Insurgensi Kopassus. Kemudian menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Pada bulan Desember 1995 Bapak Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Yang selanjutnya yaitu Panglima Kostrat. Pada 20 Maret 1998 Bapak Prabowo diangkat menjadi Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat, jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya Presiden Soeharto. Pengangkatan ini terjadi hanya 10 hari setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Soeharto untuk periode kelima sebelum sebagai presiden. Bapak Prabowo berperan membujuk Amin Rais, salah satu tokoh pemimpin gerakan reformasi, untuk membatalkan rencana digelarnya doa bersama di kawasan sekitar Monas untuk alasan keamanan. Pada 14 Mei, ia bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung, Nasution, dan Bambang Wijojanto untuk mendiskusikan sesuatu yang tengah penting. Dan selanjutnya yaitu berhenti dari dinas militer. Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Penggantinya yaitu Bapak Habibie. Dilantik pada hari yang sama. Pada siang harinya Bapak Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dirinya ditunjuk sebagai Panglima ABRI menggantikan Wiranto. Justru Bapak Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrat. Bapak Prabowo yang berangkat mendatangi Istana Negara namun dihalangi oleh bertemu Presiden. Kemudian memerintahkan agar istana dikelilingi oleh tank dan serdadu Kostrat. Prabowo digantikan oleh Jenderal Joni Lumintang yang hanya menjabat selama 17 jam sebelum diganti oleh Letnan Jenderal Jamari Caniago. Setelah diberhentikan, Bapak Prabowo menemui ayah mertuanya Soeharto yang justru tidak mendukungnya. Ia akhirnya menerima penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komandan ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Ari J. Kumaat. Pada tahun 1998, tanggal 14 Juli, Panglima ABRI membentuk sebuah Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadi Siswoyo dan dianggotai oleh 6 orang Letnan Jenderal Fahrul Razi, Jamari Caniago, Ari J. Kumaat, Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kertanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan. Salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisa tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya, tapi menjadi wewenang Pengap. Tidak melibatkan staf organik dalam status staf, penilaian dan pengawasan, dan sering keluar negeri tanpa izin dari Kasat ataupun Pangap. Selama persidangan, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi anti peluru. Berikut adalah penghargaan di bidang militer Bapak Prabowo Subianto. Dapat kita lihat dari simbol-simbol yang berada di seragam militernya pada dada kiri dan dada kanan. Dan berikut gambar dari pangkat dari Bapak Prabowo Subianto. Kehormatan yang diterima beliau. Dan mungkin untuk biografi Bapak Subianto itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.